أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-'azim wa yastaqil qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali ke akhirnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang kedua bulan suci Ramadan ini kita kembali berkumpul di tempat mubarak ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat Isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah tarawih rahimakumullah, amanah yang diberikan oleh pengurus masjid pada malam yang kedua ini tentang syariat Islam yang berkaitan dengan ibadah puasa. Bicara tentang puasa atau perintah puasa sudah masyhur di kalangan kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa puasa atau perintah puasa sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya berpuasa umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu kesimpulan di antaranya adalah perintah puasa itu sudah ada sejak dulu. Cuma bentuk pelaksanaannya itu berbeda-beda. Salah satu di antaranya, kalau umat Nabi Daud, puasanya itu sepanjang tahun dengan selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, besoknya lagi tidak. Sementara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya, puasa itu ada beberapa macamnya. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, bahkan ada puasa yang diharamkan. Yang mana puasa wajib itu? Kurang lebih ada 3 kata para ulama terkait masalah puasa wajib. Yang pertama itu adalah puasa nazar. Jadi puasa nazar itu mungkin bahasa sederhananya adalah puasa janji terhadap Allah. Misalnya, kalau usahaku berhasil, maka saya bernazar akan berpuasa selama 1 hari, 2 hari atau 3 hari.
Maka yang demikian ini wajib hukumnya kita menunaikan puasa tersebut. Itu puasa nazar. Itu puasa yang diwajibkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ini sudah mutlak diwajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah puasa kafarat. Jadi puasa ganti dari puasa-puasa yang kita ada pelanggaran yang pernah kita lakukan. Misalnya di bulan suci Ramadan diharamkan atau dilarang melakukan hubungan suami istri di siang hari, dan bagi pelakunya diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka wajib hukumnya untuk melakukannya, maka waspada. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Jadi ada puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan merugi atau tidak mendapatkan apa-apa. Ya, puasa Syawal, kemudian ada puasa sunnah yang lain, Senin Kamis, puasa Bidan, atau 3 hari pertengahan bulan Hijriah. Kemudian ada puasa yang dimakruhkan, artinya lebih baik dihindari. Misalnya mengkhususkan berpuasa di hari Jumat tanpa ada alasan yang jelas, maka itu yang dimakruhkan. Kemudian puasa yang diharamkan adalah berpuasa di hari-hari yang diharamkan. Misalnya berpuasa tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Yang mereka dapatkan adalah dosa besar. Jamaah tarawih rahimahumullah. Jadi ternyata puasa itu sudah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, dan ada beberapa jenis puasa yang apabila kita laksanakan ada tingkatannya. Yang wajib dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian yang kedua ada sunnah, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan rugi atau tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang makruh, lebih baik ditinggalkan, artinya kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, dilaksanakan berpotensi dosa. Dan ada yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, ya, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Yaitu tadi puasa Syawal, tanggal puasa 10 Zulhijjah, atau hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari tasyrik. Jamaah rahimahumullah. Kemudian mumpung di awal-awal Ramadan, para ulama di dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Inilah yang perlu kita waspadai sejak awal. Jangan sampai kita ini berpuasa kita tidak memperoleh apa-apa, illa al-juz wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang pertama adalah al-kadhib, dusta. Jadi dusta itu bisa membatalkan pahala puasa. Jadi hati-hati. Dan yang paling banyak menyebabkan kita berdusta biasanya HP. Di mana posisi? Di jalan. Hati-hati Pak, hati-hati. Jangan sampai tanpa lisan. Biasanya kan kita menganggap bahwa yang mengesahkan dusta tidaknya orang adalah lisan. Pada hakikatnya ini juga jempol kita. Di mana posisi? Sudah di jalan. Di jalan mana? Bisa saja di jalan. Tidak bohong ya Ustaz, di jalan keluar pintu gerbang atau keluar dari pintu. Kemudian yang kedua al-ghibah, menggunjing, menceritakan aib orang. Jadi dari awal-awal hati-hati Pak. Jangan sampai kita, karena ini ghibah yang sekali bekerja. Bukan nama saya tahu, ada yang sering bilang, kenapa pekerjaannya enak sekali? Ada juga pekerjaan yang sebenarnya kita cuma duduk-duduk, kita mendapatkan dosa ghibah itu. Kita menonton acara televisi yang mengantar ke situ. Dulu, karena saya juga jarang menonton, ada acara silet, acara terkait masalah selebritis, yang beritanya selebriti didengar.
atau ditonton. Ketika muncul misalnya berita itu langsung memang begitu, memang Raffi Ahmad begitu. Ketika kita bilang memang, kita sudah masuk kategori ghibah. Ya. Kemudian yang ketiga, an-namimah, mengadu domba orang. Adu domba. Kita melihat si A dan si B bersahabat, kemudian tiba-tiba ada masalah sedikit, si A dan si B, kita datang si A. Itu si B lama menentang pasal itu, cuma kasihan dia kok. Sudah mulai emosi si B, si A. Datang juga si B. Jadi orang berkelahi gara-gara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sumpah palsu. Wallahi ketika menjual nama Allah, dia bersumpah atas nama Allah, akan tetapi dia tidak memenuhi apa yang dijanjikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nazar syahwat, yaitu memandang dengan pandangan syahwat. Oleh itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Karena puasa pada hakikatnya ada beberapa tingkatan. Ada puasanya orang awam, ini ulama yang membagi. Bagaimana puasanya orang awam? Itu merujuk kepada definisi puasa. Apa definisi puasa? Jadi definisi puasa itu al-imsak, menahan diri. Jadi secara umum definisi puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri. Maka kalau ini sudah ditinggalkan, akhirnya tidak makan, tidak minum, dan suami istri tidak berhubungan, maka puasanya sudah sah. Itu puasanya orang awam, orang umum. Kemudian puasa yang kedua adalah puasanya orang al-khawas, orang khusus. Bagaimana orang khusus itu? Bukan cuma sebatas menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri, akan tetapi meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yaitu tadi 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, ini yang kita kejar. Nah, bagaimana puasa? Kemudian yang ketiga, dan ini yang tingkatan tertinggi adalah khawasul khawas. Puasanya khususnya khusus. Bagaimana itu? Bukan cuma sebatas meninggalkan perkara itu, akan tetapi memikirkannya pun dianggap membatalkan puasa. Contoh, ya, dipikirkan saja orang lewat, ya. Kalau menceritakan itu orang kan misalnya ada ditemani, si A misalnya jalan, itu si A itu tahu itu baju pijama, atau ada kredit itu bahkan sudah lama kredit tidak ada bayar. Nah, itu namanya ghibah. Tapi kalau khawasul khawas hanya terbetik di dalam hati, nah itu baju pijama, itu sudah dianggap hilang pahala puasa. Dan kalau ada di antara kita sudah mampu sampai ke tingkat khawasul khawas, ini sudah luar biasa. Kalau kita pun tidak mampu di sini, setidaknya kita masuk di khawas khusus, menjaga pahala puasa kita. Ada mengatakan, Ustaz, apakah puasa kita sah misalnya kalau saya sudah meninggalkan makan dan minum, meninggalkan pahala berhubungan suami istri, bagian suami istri, apakah puasa saya sah? Jawabannya sah, cuma pahalanya tidak ada. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau kita sudah melaksanakan puasa itu, tapi tidak ada pahalanya, itu kita sudah terbebas dari kewajiban berpuasa. Akan tetapi, ya, kalau kita tidak berpuasa juga mengatakan daripada saya berpuasa sia-sia tidak ada pahalanya, lebih baik saya tidak puasa. Akan berpikir seperti itu, maka kita melaksanakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait masalah rukun Islam, ya. Bunyian Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dari 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyahadat, mengucapkan 2 kali syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah atau iqam shalah, mendirikan salat. Jadi
dipertanyakan keislamannya seseorang kalau dia tidak mendirikan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah hujjal bait, ya. Melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan itu. Kemudian watasuma Ramadan, melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh ini jamaah yang sekalian, di hari kedua Ramadan ini, marilah kita berusaha menjaga ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan. Menjaga puasa kita, jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dengan kesimpulan yang pertama, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah, karena kita pahami bulan suci Ramadan adalah syahrul siyam, bulan berpuasa. Kemudian bulan di mana dilipat gandakannya pahala kita. Kemudian bulan diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini berpuasa itu adalah menahan diri bagi orang yang umum, menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dalam hal berhubungan badan. Kemudian yang khusus itu adalah meninggalkan 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu berdusta, menggunji, mengadu domba, bersumpah palsu, kemudian memandang hal-hal yang dengan perkara syahwat. Kemudian yang khusus itu adalah menghindari pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya bahwa hendaknya kita memperbaiki silaturahim antar sesama kita di bulan suci Ramadan ini. Karena as-shaumu li, kata Allah, puasa itu adalah untukku, ya, wa ana ajzi, dan saya yang akan memberikan ganjaran pahala itu. Ya. Ada ibadah-ibadah yang lain itu bisa saja untuk diri kita sendiri, akan tetapi puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memiliki perkara di antara sesama kita, maka ibadah kita tertolak kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Saya kira ini menjadi sempat saya sampaikan, lebih dari kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.